Fatihah dan bersalawat mungkin nanti ya bersama MC Ustaz Dimas. Ustaz Dimas. Belum MC. Belum. Ini dulu. Jawab. Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk semuanya sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita, para penimpak yang luar biasa sampai saat sekarang ini, dan nanti mungkin akan dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah, sholawat dan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan langsung nanti yang akan dibimbing, yang akan dibina oleh akan dikomandoi oleh MC masternya, yaitu Master of Ceremony Ustadz Dimas dan Miss Putri. Ya, silakan untuk Ananda yang Putri yang ingat meme untuk menyesuaikan barisannya. Berhubung Ustadz Agungnya masih dalam perjalanan, ada baiknya kita bersalawat, membaca surat Al-Fatihah untuk para penyimpak, kemudian nanti akan membaca ayat suci Al-Quran. Baiklah, untuk pembacaan surat Al-Fatihah atau Fatihah khusus ini yang akan dikhalifahi oleh Ustadz Haidir atau Sir Haidir. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita bersama-sama untuk membacakan Fatihah untuk beberapa nama di sini yang telah menyumbang untuk pembangunan Masjid Zainul Mutakin. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan menjadi tabungan amal untuk di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila Syekhul Bahri bin Hasan Nuri, Haja Rosma binti Nurdin, Muhammad Bakri bin Akadir, Fatmah binti Ar-Rahman, Abang Aska, Komalasari, Alif Gufron, M. Raihan Al-Farizi, Darsia, Aska, Bayu Kartika binti Haji Jenahan, Haji Jenahan bin Muhammad, Haja Irma binti Labal Bagindo, Tirtajaya bin Haji Jenahan. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila Anita Destiana almarhumah Rohana binti Mansyur
almarhumah Haja Romla binti Banjar, almarhum Ya'qub bin Husain, almarhumah Haja Habibah binti Ismail, Aminah binti Mansur, Salim Mahmud bin Mahmud, Mahani binti Maci, Haji Hasan bin Haji Hashim, Rashid bin Hasan, Hasan bin Rahman, An-Nisa binti Salim Mahmud, Nazori bin Zainuddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, yang mana beliau telah membawa agama Islam dan menyebarluaskan sampai ke pelosok dunia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pendiri Yayasan Aktif Cahaya Robani, Ibu Dr. Meria Utama SH LLM. Yang terhormat Ketua Yayasan Aktif Cahaya Robani, Ibu Mariana SKM Menkes. Yang terhormat Pembina Yayasan Aktif Cahaya Robani dan Ketua Tim Formatur SDIP Zain Al-Muttaqin, Bapak Dr. Irsan SH MHum. Yang terhormat Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Yang terhormat Kepala dan Wakil Kepala Sekolah TK, SD, SMP, Ketua dan Wakil Rumah Tahfiz serta seluruh Dewan Guru dan juga staf admin dan seluruh tamu hadirin yang hadir pada acara kajian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan Maulid Barzanji, acara inti, tanya jawab, doa, penyerahan cenderamata, dan ditutup dengan penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan umul kitab Libtigha'i mardatillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Giva. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشروا بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من
مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah pembacaan Maulid Barzanji dan salawat yang akan dipimpin oleh ACM Voice. Pada ACM Voice waktu iya. Salatum bisalamil mubin linuqatit ta'in ya gharami salatum bisalamil mubin linuqatit ta'in ya gharami salatum bisalamil mubin linuqatit ta'in ya gharami salatum bisalamil mubin linuqatit ta'in ya gharami
حبيب الله رسول الله حبيب الله أياما جاءنا حقا نذير مقيسا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حقا نذير مقيسا مسبلا سبل الرشاد مقيسا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لمقتضي التعيين يا غرابي صلاة بالسلام المبين لمقتضي التعيين يا ربي خلق من نور فيه ربي خيرا ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور فيه ربي خيرا ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ترقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ترقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه البحر الجليل بحر الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت آمين أنت آمين أنت آمين أنت آمين Agung Kurniawan MPDI di Lobi ZAM Yayasan Atim Cahaya Rabbani. Rabbi khalaqta min nur binti Rabbi tira nadahu aqbil ya muhtar anta amin anta amin anta amin anta amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Terima kasih kami ucapkan kepada ACR Boys yang telah memimpin sholawat kita yang sangat indah pada hari ini. Baiklah, masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu adalah tausiah yang akan dipimpin oleh Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai nikmat-Nya, di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini, nikmat kesempatan juga. Mungkin di luar ada kegiatan lain, tetapi kan Allah mentakdirkan nikmat kesempatan,
maka hari ini kita sama-sama bisa hadir di Robi Zambildi dalam acara kajian Ramadan Aktif Ramadan Community bersama Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang hari ini insya Allah tema kita yang cukup menarik ya, anak yang ihsana. Namun mendengar judul ini tentu pertanyaan besar bagi kita. Tidak mungkin begitu anak lahir akan langsung ihsana, tetapi ada proses yang luar biasa yang harus dilakukan sehingga benar-benar menjadi anak yang ihsana, atau dalam Al-Quran dikatakan qurrata a'yun bagi orang tuanya. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasul, siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, nanti di akhirat paling dekat kepadaku. Maka marilah kita tidak henti-hentinya tetap bersemangat. Juga kebetulan di bulan Ramadan ini, maka mari kita berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW agar nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pendiri Yayasan Aktif Cahaya Rabbani Ibu Dr. Media Utama SHLLM. Kemudian yang juga saya hormati pembina Yayasan Aktif Cahaya Rabbani Bapak Dr. Irsan SHMHum yang kebetulan hari ini belum OTW, belum sempat hadir di sini. Kita nantikan beliau ya. Kemudian yang juga saya hormati Ketua Yayasan Aktif Cahaya Rabbani Ibu calon Dr. Mariana SKM MKes karena beliau sedang menempuh S3 ya. Kita doakan semoga cepat selesai ya. Amin. Amin. Kemudian yang juga saya hormati Kepala Sekolah dan Wakilnya, baik itu di TK Aktif, SDIT Zain Al-Muttaqin, SMP Zain Al-Muttaqin, dan Rumah Tahfiz Darus Al-Furqan, dan tidak lupa semua kepala divisi-divisi yang ada di bawah naungan Yayasan Aktif Cahaya Rabbani. Dan juga tentu yang kami hormati dan kami banggakan para wali siswa yang beragam ya, ada yang dari TK Aktif, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, dan beberapa juga dari Rumah Tahfiz Darus Al-Furqan. Dan juga yang tentu sama-sama kita sayangi anak-anak yang kebetulan kita lihat di depan ini, anak-anak SMP IT Zain Al-Muttaqin dan beberapa anak SD ya. Kemudian tidak ada yang tahfiz ya. Yang kita maksudkan di sini, mereka ini adalah calon generasi penerus agama Allah ini ya, juga generasi penerus bangsa yang tentu suatu saat akan menggantikan posisi kita saat ini. Asal benar-benar kita didik sehingga sesuai dengan judul kita menjadi anak yang ihsana. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan juga tamu istimewa kita pada hari ini, yaitu Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ganteng ya ternyata ya. Oke, perlu kita ketahui juga ini adalah kehadiran beliau yang kedua. Masih ingat Ustaz ya? Iya, tahun kemarin juga di sini di tempat yang sama dan tidak ada yang berubah Ustaz. Ya. Kemudian sebelum beliau menyampaikan tausiah panjangnya dan insya Allah seru ya, tapi seru bermanfaat maksudnya, saya akan kenalkan sedikit. Beliau ini bernama Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Kelahiran beliau ini dari kemarin saya minta sama Ustadz Zaki belum dikirim. Tahun kelahiran 13 Januari 1990. Masih sangat belia, masih sangat muda. Masih sangat muda beliau ya. Tapi masya Allah ya, ilmu pengetahuannya bisa mencerahkan kita semua. Dan hari ini kita mengharap pencerahan dari beliau. Mudah-mudahan pulang dari sini banyak oleh-oleh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Beliau ini
berpendidikan terakhir itu magister di UIN Raden Patah. Ya. Dan kesibukan beliau saat ini adalah salah satu dosen Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Latifiyah, dan juga beliau pembimbing umroh Soko Holidays. Holidays, benar sih? Iya. Soko atau Sako? Sako Holidays, ya. Kayaknya tidak perlu berpanjang lebar ya. Kita nantikan penyampaian materi atau wejangan dari Ustadz Agung Kurniawan MPDI terkait dengan tema kita, anak yang ihsana. Kalau masalah waktu Ustadz, ini baru jam 10, mau sampai jam 12 juga kita panteng Ustadz. Cuma mungkin Ustadz tidak tahan ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Nanti terakhir sekaligus doa Ustadz. Mohon kiranya untuk memanjatkan doa untuk kita semua. Ya, oke. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang indah yang apabila diucapkan sebelum memulai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat inilah yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua sebelum memulai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan datang suatu kaum di hari kiamat membawa amal kebaikan lebih besar dibandingkan amal keburukannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengawali perbuatannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari bersama-sama kita ucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bisalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi syukril walidain wal ihsanu ilal abawain. Wassalatu wassalamu ala jaddil hasanain wa syafi'is saqalain imamaini kiblatain wa ala alihi wa sahbihi salatan daimaini mutalazimain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pendiri Aktif Cahaya Rabbani, Ibu Doktor. Sudah kedua kali ini gue ketemu ya. Ibu Doktor kandidat Doktor Ibu Mary, Ibu Mariana. Kita doakan semoga beliau berdua panjang umur dalam ketaatan. Amin. Allah mudahkan urusan beliau dunia akhirat. Amin. Allah capaikan niat-niat baik beliau. Amin. Allah permudah urusan beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA. Amin. SMA, amin. Amin. Kita doakan semoga kepala sekolah kita selalu sehat afiat. Amin. Bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang ihsanan. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa hadir juga di sini makhluk halus. Nah, ini makhluk halus ini. Kita doakan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, soleha, taat pada Allah, taat pada Rasul, yang kelak bisa membanggakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, dan selain dari itu Allah Subhanahu wa taala masih menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut. Allah memberikan kita tangan ini disempurnakan pacak ngerabo. Nah, benar ini. Awas jangan salah rabo tapi ya. Allah memberikan kita mata disempurnakan dengan pacak berkedip. Ini kesempurnaan dari Allah. Allah berikan kita kaki disempurnakan dengan bisa berjalan. Allah berikan kita rambut disempurnakan, rambut pacak manjang sementara alis tidak pacak manjang. Benar ini Bu? Benar. Kalau seandainya Allah balik saro hidup kita.
Rambut tak pacak panjang, alis pacak panjang. Saro itu gitu. Cuma mohon maaf lahir batin. Biasanya yang banyak tak bersyukur dengan alis ini ibu-ibu, Pak. Cukurnya alis itu sedangnya buatnya pecah pedang Sayyidina Umar. Cuma ibu-ibu di Cahaya Aktif Rawani nak kata insyaallah. Ibu-ibunya soleha kalau. Di sini, tak tahu di sana. Allah memberikan kita nikmat gigi disempurnakan. Gigi ini tak pacak panjang sampai mati main lagi gigi gitu. Kalau ucul tak pacak nunggu lagi. Kuku kita pacak panjang. Kalau gigi pacak panjang, kuku tak pacak panjang, sarah hidup kita. Lokak setiap nak kondangan tidak lagi motong kuku ini, Bu. Motong gigi ini. Tapi kita tidak pernah berpikir dengan kesempurnaan itu. Dan yang paling penting pada hari ini, Allah jaga satu kenikmatan. Dengan nikmat itu kita berpuasa. Dengan nikmat itu kita duduk di sini. Dengan nikmat itu kita menyekolahkan anak kita ke tempat agama Islam, yakni nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam Al-Quran, ngasih gembira kepada kita yang beriman, orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ada budak TK di sini? Oh banyak Allah Tuhan saya. Salah. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ini ibu-ibunya udah pernah sekolah TK nih saya. Diem baik. Jadi kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia istiqomah, sholat tak pernah tinggal, infak sedekah setiap hari, jago mato dari yang haram, jago makan dari yang haram, istiqomah jago iman sampai mati, nyawa anu di tenggorokan, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat-malaikat dari langit ke bumi. Lalu malaikat tersebut berkata kepada kita yang beriman, mati dalam keadaan beriman, Allah takhafu, wahai ibu bapak, jangan takut dengan kehidupan setelah mati. Maka kita tidak perlu takut sebenarnya kalau kita istiqomah. Wala tahzanu, jangan bersedih. Apa yang kita sedihkan? Anak kita tinggalkan, Bu. Bapak kita tinggalkan. Rumah yang besar kita tinggalkan. Sedikit cerita, saya punya sahabat sekaligus ustadz. Ustadz saya sekaligus sahabat. Punya pondok pesantren besar. Besar pondok pesantren. Tapi beliau punya penyakit. Anaknya masih kecil-kecil kalau. Dia ngomong dengan anak Agung ini, Mama nolah pondok ini, siapalah anak narusnya? Khawatir Ustadz, mungkin tidak lama lagi umur Ustadz ini ya. Lalu saya ngomong, Ustadz, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Apa yang kita tinggalkan di dunia ini, jangan khawatir. Jangan kita merasa sedih. Allah yang akan jago apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan tetapi orang-orang yang beriman harus bahagia dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga iman kita semua, menjaga iman kedua orang tua kita, menjaga iman guru-guru kita, menjaga iman orang-orang yang kita cintai, dan tidak kita dimeninggalkan oleh Allah kecuali dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi
Semoga salawat yang kita baca pada pagi menjelang siang hari ini menjadi musabbab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara seputar tema ini, anak yang ihsanan, hari ini tanggal 17 Ramadan. Tadi malam banyak orang-orang kaum muslimin muslimat hadir merayakan atau memperingati hari nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan malam Lailatul Qadar ini 10 terakhir Ramadan, dan tempatnya pada hari-hari yang ganjil 21, 23. Lantas ngapo di Indonesia wong memperingati nuzul Quran tanggal 17, bukan tanggal 20 kebocok. Nah, kalau tidak tahu terkesan tidak seceng ujung tuh. Tapi kalau tahu tidak selaras. Ngapo? Karena Allah nurunkan Al-Quran ke samaud dunia namanya, langit dunia, utuh 30 juz itu pada malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Nah, malaikat Jibril gawa Al-Quran tersebut ke Nabi Muhammad SAW banyak perbedaan. Ada yang ngomong tanggal 17 Ramadan, ada yang ngomong tanggal 15 Ramadan, ada yang ngomong tanggal 21 Ramadan, ada yang ngomong tanggal 23 Ramadan, macam-macam. Tapi yang populer di Indonesia tanggal 17 Ramadan. Terlepas dari itu semua, kapan baik kita memperingati Al-Quran tidak kati masalah. Ini menandakan bahwa mengingatkan kita dengan satu kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lain, yang mana kitab itu kaget jelaskan anak ihsanan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini akar katanya itu qoro'a, bahasa Arabnya itu qoro'a, yaqra'u Qur'anan. Al-Quran dapat awalan alif lam, dapat akhiran nun. Al-Quran, alif lam ini kata wong-wong Arab, alif lam ma'rifah yang sudah kita ketahui. Al-masjidu, itu masjidnya sudah tahu. Kalau masjidun tidak tahu di mana masjidnya. Tapi al-headphone, tidak bukan al-headphone bahasa Arab berarti sudah kita ketahui. Nun di belakangnya itu namanya nun masdariyah. Ulama-ulama nahu ngomong itu nun masdariyah. Apa nun masdariyah itu? Menandakan bahwa kitab ini atau berita dari kitab ini pasti kebenarannya, tidak bakalan salah. Maka dinamakan Al-Quran itu pasti kebenarannya, tidak bakal salah. Kita baca Quran itu berita Sambo dulu kan, ada yang nembak apa-apa rupanya salah rupanya Sambo deh yang nembak bener ini. Berarti hoax itu. Orang banyak yang hoax. Kita nonton TV, ini beritanya, rupanya hoax. Tapi kalau Al-Quran dari awal sampai akhir tidak kata yang hoax. Kalau otak kita belum nyampe, bukan salah Al-Quran, itu salah otak kita. Ngapa? Otak kita yang belum nyampe. Ada ayat di Al-Quran yang banyak tidak masuk akal kita. Ngapa? Karena akal kita ini makhluk, Bu. Setiap makhluk itu terbatas. Tangan ini makhluk terbatas. Pacak ngerogoh sampai sini kan, ngerogoh tas itu tidak pacak tangan saya manjang ke situ Maka makhluk terbatas. Mata saya makhluk terbatas. Pacak nyengok sampai gedek itu belakang gedek itu tidak tahu ada siapa di situ. Maka otak kita juga makhluk terbatas. Ada ayat yang jelaskan peristiwa Isra Mi'raj Nabi, jauh dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Tidak masuk akal kita. Perjalanan dulu pakai onto 40 hari. Sementara Rasul cerita tidak nyampe semalam suntuk. Kalau kita ukur dengan akal tidak masuk akal. Tapi kita mengukurnya bukan dengan akal, dengan iman. Ada ayat Al-Quran yang jelaskan tumbuh-tumbuhan ini bertasbih pada Allah. Ibu-ibu pernah ngingok pohon kelapa bertasbih. Di pohon kelapa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bergoyang sering kena angin tidak pernah. Kalau kita ukur dengan akal, percaya dengan ayat ini? Mana percaya kita?
Karena akal kita ni nak masuk di akal dulu baru percaya. Tapi tidak dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayainya karena iman. Rupanya ada sikap penelitian bu, namanya itulah pokoknya wong non Islam dulu, wong kafir. Neliti tumbuh-tumbuhan ini pacak minum atau tidak? Pacak bercara atau tidak? Kalau banyu minum itu sudah diteliti di Jepang, dan mungkin kita sudah pernah tahu bahwa banyu itu pacak ngomong. Apa yang kita sampaikan baik dibalas oleh banyu itu baik. Apa yang kita sampaikan jahat, maka dia mecah-mecah apa namanya kristal banyu itu. Nah, ada William ini masukkan chip, ada rekaman suara di sikok tumbuhan. Maka rupanya ada getaran suara. Diteliti olehnya sampai terakhir kesimpulan beliau, sikok pohon ini bertasbih pada Allah 1000 kali dalam sedetik. Sedetik 1000 kali, maka dapat hidayah dari situ. William Proof apa siapa namanya lupa saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tak butuh penelitian. Nak mana penelitian bener aku tidak, kata urusan. Yang penting kita percaya Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak bakalan kita nolak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran ada berita tentang ihsanan ini. Apa beritanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini berita anak ihsanan dalam Al-Quran. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanmu memerintahkan kepada kalian agar jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang oleh Allah nyembah selain Allah, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Meyakini kekuatan itu ada selain kekuatan Allah, syirik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang banyak wong yang mendewa-dewakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dewakan kecantikan, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia begincu apa-apa lupa dengan sholat. Maka itu mendewakan kecantikan itu. Ada wong mendewakan ada wong menuhankan gawiannya. Dia punya showroom mobil, ngelap mobil itu tidak berhenti. Oh, sampai waktu azan ditinggal azan. Ini namanya menuhankan gawian ini namanya. Padahal tugas kita hadirin, kata Allah, "Dak kuciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala." Kita ini ibaratkan handphone. Handphone ini fungsinya untuk apa? Untuk komunikasi. Aplikasinya itu pendukung baik. Ada WA, ada Facebook, ada apa-apa, pendukung baik. Ketika masuk telepon hilang galo dah? Hilang galo-galo. Maka manusia ini tugasnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu ngikut baik. Begawi itu sampingan baik. Terus apa lagi, berdagang itu sampingan baik. Mandi itu sampingan baik. Ketika Allah manggil dengan azannya, Allahu Akbar, berhenti galo pendukung itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah nilai yang lainnya itu dinilai ibadah. Kalau tidak main itu tidak dinilai ibadah. Ibu-ibu pegawai jam 7 sampai jam 5, sholat lewat, asar lewat, zuhur lewat, dari jam 7 sampai jam 5 tidak bakalan Allah nilai ibadah. Ibu-ibu pegawai jam 7 sampai ke zuhur azan, ibu berhenti sholat zuhur. Sudah sholat zuhur, pegawai lagi makan dan lain sebagainya, sampai ke asar berhenti, sholat lagi. Sudah asar, balik pegawai ke rumah. Dinilai dari jam 7 sampai jam 5 itu ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya ini ibadah kalau kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat ini disambung oleh Allah, wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsanan. Allah tidak menetapkan kata hasanah, tidak. Tapi di sini ihsanan. Apa itu ihsanan? Di sini nak kita bahas.
anak yang ihsanan ini Pak Bu, setidaknya ada 3 kriteria. Yang pertama, anak yang ihsanan itu yang memang benar-benar jadi anak yang ihsanan, dia tidak mesti dipinta untuk berbuat baik dengan wong tuanya. Sebelum wong tuanya minta, dia sudah berbuat baik. Misalkan saya wong Pemulutan Bu, abah saya masih di Pemulutan. Abah saya nih hobi makan pindang. Saya nak balik. Pas saya nak balik ditelepon, Agung belikan abah pindang. Yo bah, kakek Agung belikan. Set, rupanya saya belikan. Saya bawalah pindang itu ke dusun. Dimakanlah oleh abah saya. Sepakat tidak Bu? Saya ini sebagai anak yang baik. Sepakat tak? Sepakat, karena nurut omongan wong tua. Tapi anak yang ihsanan lebih dari situ. Belum dipinta sudah ada naluri. Ayah abah ini hobi pindang, belikan dulu. Tidak sempat abah minta, kita sudah belikan. Maka itu anak yang ihsanan. Begini, abah kita capek dari sawah. Dari sawah. Kalau kita mikir abah kita galau-galonya nih, saro nyari duit rupanya. Saya baru terasa, Bu Dokter, baru jadi baknya lah. Rupanya kalau kita yang sudah jadi bak, jadi mak, durhaka dengan wong tua, itu double dosanya. Ngapu kalau kita sudah tahu rasanya. Nah, kalau yang belum nikah, ya dosa juga, besar juga dosanya. Cuma besar dosa kami yang sudah punya anak. Lah tahu kami itu nah. Misalkan abah kita dari sawah balik ke rumah, Agung pijitkan abah, pijit ke? Tak pijit ke? Sepakat tak Bu? Saya ni wong baik. Sepakat. Tapi ihsanan lebih dari situ rupanya. Abah kita capek dari sawah, tidak mesti minta. Sini bah, angkat ke. Sini bah, kita pijit ke. Nah ini namanya anak ihsanan. Tidak mesti dipinta berbuat baik, tapi dia sudah berbuat baik dengan wong tuanya. Nah ini namanya anak ihsanan. Ini tipe yang pertama. Yang kedua, anak ihsanan itu adalah berbuat baik melebihi standar kebaikan. Itu anak ihsanan. Misal, ada umi kita ngomong, Agung, iya umi, antar umi ke Kalangan. Kita antarlah pakai motor. Hidupkan motor, umi kita angkatkan pocong motor, kita antar sampai ke Kalangan, lalu kita tinggalkan umi kita. Saya termasuk orang baik atau orang jahat Bu? Baik, karena ngantar umi ke Kalangan. Tapi itu standar kebaikan. Anak ihsanan melebihi standar kebaikan. Mak Manu Agung antar umi ke Kalangan. Siap umi. Sebelumnya tuh kita rapikan dulu sendalnya, gawaannya kita gawakan dulu, motor itu kita hidupkan, kita bersihkan dulu motornya, tempat duduknya sudah bersih. Akhirnya umi kita naik pucuk motor, kita antar pulau ke Kalangan. Nyampe ke Kalangan, tidak sampai situ, kita rewangi belanja, kita angkatkan juga, kita ambekkan apa yang pengen beliau ambekkan, sampai lagi ke motor, sampai lagi ke rumah, sampai lagi ke dapur, baru selesai tugas kita. Ini namanya anak ihsanan. Berbuat baik lebih dari standar kebaikan. Jujur Pak Bu, abah saya masih ada sekarang. Umurnya kurang lebih 63 tahun. Cuma memang penyakit beliau komplikasi. Gula darah yo, jantung yo, tak tinggal obat. Saya niatkan setiap saya balik ke dusun, saya mijitkan wong tua. Maka sebelum ayah itu ngomong, ya sini Agung pijitkan, mulai melentang badan beliau. Saya pijitkan. Tidak kenal saya. Berhenti itu tidak berhenti sebelum abah itu ngomong, sudah jadi lagu. Tidak berhenti saya. Maka ketika capek gitu. Bismillah, nanti masalah uji gitu. Sebelum abah itu ngomong selesai, jadilah. Tetap gitu. Suatu ketika tidur abah di rumah ini. Nah, gitu. Tidur abah ini. Tapi tetap kesabaran kita tuh. Prinsip belum ayah ngomong, sudah Gung, belum selesai mijit itu. Baru terbangun, Gung sudah. Maka pas sudah Gung sudah itu, saya tambahi dikit lagi. Nah, ini prinsip-prinsip ihsanan yang harus kita contoh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu pernah naik mimbar. Di zaman itu Nabi pernah naik mimbar. Mimbar Nabi itu tiga tingkatan. Pas Nabi naik mimbar yang pertama, Nabi mengucapkan kata amin. Nabi yang kedua naik mimbar, Nabi ucapkan amin.
Nabi yang ketiga naik mimbar, Nabi ucapkan amin. Lalu para sahabat setelah turun mimbar, Nabi heran, curious. Wahai Nabi, ngapa mengucapkan amin amin 3 kali ini? Katanya malaikat datang kepadaku berdoa. Salah satu doa malaikat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, celaka dan merugi. Double jadi. Celaka merugi pula uang ini. Lado kesempatan, dia udah ngambil kesempatan itu. Salah satunya celaka dan merugi seorang hamba yang hidup dengan uang tuanya. Dia pacak nyalami uang tuanya. Dia pacak ngerawat uang tuanya. Tapi lantas uang tuanya tidak mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena kedurhakuan anaknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam aminkan. Amin. Ini standar kedua dari anak yang ihsanan. Standar ketiganya apa? Standar ketiga anak yang ihsanan itu, Pak Bu, mohon maaf lahir batin, menganggap apa yang kita kasihkan dengan uang tua kita tuh dikit niat meskipun banyak. Tapi sebaliknya, apa yang uang tua kita kasih dengan kita banyak luar biasa meskipun sedikit. Misal ada anak yang tanggung jawab dengan uang tuanya. Uang tuanya sudah usia lanjut, dia diumrohkan uang tuanya. Sudah diumrohkan, dihajikan dulu. Kemarin saya bawa ada jamaah Pak Bu, 2 jamaah. Saya salut dengan anak berdua nih. 2 beradik, betina semua tuh. Bawa abahnya dengan umiknya, ndak pacak berjalan, pakai kursi roda. Cuma herannya tuh abah dengan abahnya ini luar biasa. Jadi kemana abah dan umiknya tuh selalu ditenteng pakai kursi roda. Suatu ketika abahnya ini ngomong, Ustaz, kami tidak ikut Ustaz. Ngapo bah jago? Biarlah anak kami berdua baik. Ngapo Pak? Biarlah dia nak lemak katanya, dia nak keliling. Kalau kami ikut kaki ngurusi kami baik, karo biarlah kami di kamar baik. Sema itu wong tua tuh. Sema itu rupanya. Maka saya salut luar biasa dengan 2 beradik. Saya omongkan jago wong tua ini surga didapatkan insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wong tua sudah diumrohkan, sudah dihajikan, sudah pokoknya segalanya sudah. Lalu pas meninggal pula sudah ditalkinkan. Seluruhnya sudah gitu. Maka anak yang itu harus nganggep bahwa apa yang dikasihnya itu dikit. Meskipun pandangan manusia banyak. Meskipun pandangan manusia banyak, kita nganggep dia sedikit itu. Tapi sebaliknya, apa yang orang tua berikan kepada kita sedikit, kita anggap banyak luar biasa. Misalkan, ada anak yang mohon maaf, wong tua itu cuma ngelahir ke bae, bul selesai deh, titiplah anak itu ke panti asuhan. Sudah di panti asuhan sampai ketua tak tahu wong tuanya mana. Lalu pas tua baru tahu, oh ini bakku, ini emakku. Maka anak yang mak ini itu ujian dari dia. Ujian Allah kepada dia, nganggep wong tuanya ni apa? Kalau dia ihsanan, apa yang dikasih wong tuanya ni meskipun cuma sekedar lahir ke wae, itu dianggapnya banyak luar biasa meskipun pandangan manusia dikit. Ada sih kok yang bertanya, Ustaz, Anda nih dibesarkan dengan nenek saya, tak katik wong tua saya yang peduli dengan saya. Wong tua aku cerai kalau Ustaz. Lalu aku titipkan dengan nenek. Aku Ustaz marah dengan wong tua. Apakah aku nih wajib katanya berbuat ihsanan dengan wong tua? Saya jawab seperti ini. Bu, jangan nanya, karena yang nanya tuh cewek. Bu, jangan nanya, berbuat ihsanan ini bukan mandang wong tua kita, tapi mandang ini perintah Allah. Semak mana wong tua kita, tak boleh kita benci, tak boleh kita marah dengannya. Maka tetap wabil walidaini ihsanan, bukan memandang wong tua, tapi memandang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi sebagian anak agak berat yang itu, tapi inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi adik-adik yang ini lah besarkan wong tuanya, bersih-bersih kalau badannya, diurus kalau di sekolah kan pula. Kalian harus nganggap apa yang diberikan wong tua tuh banyak luar biasa. Meskipun pandangan wong sedikit atau tapi ini banyak sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 prinsip anak yang ihsanan, wabil walidaini ihsanan. Yang pertama, dia berbuat baik dengan wong tuanya tanpa dipinta dulu.
Yang kedua, berbuat kepada kedua orang tuanya melebihi standar kebaikan. Yang ketiga, menganggap apa yang dikasihkan kepada orang tuanya dikit niat meskipun banyak pandangan wong. Apa yang dikasihkan wong tuanya kepada dia banyak luar biasa meskipun sedikit pandangan wong. Lalu ayat ini disambung oleh Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah, kalau wong tuamu itu dalam asuhanmu, siko atau dua-duanya, maka janganlah sekali-kali engkau berkata ah. Ah ini, ini bu, itu kalimat kasar terendah dalam bahasa Arab. Kalau ada kalimat yang lebih rendah lagi, maka mungkin dimasukkan Allah itu. Tapi itulah, itu kalimat yang paling rendah, kalimat kasar paling rendah. Maka diartikan mak ini, mbak ini. Kalau keduanya dalam pengasuhan gitu atau salah satunya jangan dikatakan wala tanharhuma, jangan bentak keduanya atau salah satunya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah perkataan yang baik-baik untuk kedua orang tua kita. Mohon maaf ibu, ayat ini luar biasa. Kita 5 beradik tak sanggup kalau biasanya ngasuh mak itu. Biasanya ada sikok yang ngasuh itu. Kalau keluarga abah saya itu yang ngasuh yang paling bungsu. Soalnya nenek saya masih hidup, umurnya 80 ke pucuk sekarang. Yang ngasuh itu yang paling bungsu. Mungkin saya 4 beradik, itu nanti kalau wong tua saya sudah tua, yang ngasuhnya 4 beradik ini tidak mungkin galau-galau. Sikok atau 2 baik. Nah kata Allah, kalau dalam perpeliharaanmu, misalkan 4 beradik, yang ngasuh anak pertama. Nah yang anak pertama ini ngasuh wong tuanya. Kalau wong tuanya ke WC diantar, wong tuanya pengen tidur disiapkan, wong tuanya pengen makan disiapkan. Ini yang ngasuh tidak boleh ngomong kata kasar. Yang ngasuh, apalagi yang tidak ngasuh. Sikok yang ngasuh, Tiko tidak ngasuh. Datang-datang Tiko di rumah marah-marah dengan emaknya. Emak ini ngasuh wong tua tidak, nyiapkan makan wong tua tidak, berbuat baik dengan wong tua tidak, marah-marah dengan emaknya. Besar lagi dosanya dari Allah. Yang ngasuh baik lagi tidak boleh, apalagi yang tidak ngasuh yuk. Wong yang ngasuh, 4 beradik sikok yang ngasuh, ngasih makan, ngasih minum. Kadang mengkel gitu, ado-ado. Saya pernah lihat ado wong tua yang sudah tua diangkat oleh emaknya umroh, itu banyak yang umrohkan, capek luar biasa. Pengen berjalan ke sini terhalang oleh kursi roda dan lain sebagainya, capek luar biasa. Kadang ada rasa mengkel pengen, mak ini jangan, ditahan itu besar pahalanya luar biasa. Yang ngasuh baik tidak boleh mengucapkan kata apalagi yang tidak ngasuh, tambah tidak boleh. Maka hadirin, prinsip kami dulu di pondok pesantren, kalian cukuplah budakkan wong tua itu semasa kalian di rumah dulu. Itu dulu, budakkan wong tua. Kalian ini budakkan wong tua. Mak makan, siap ke makanan. Mak pipis, diceboi. Itu namanya budak ke wong tua. Nah kata guru kami, cukuplah di rumah baik budakkan wong tua. Balik ke pesantren ini, ente balik ke rumah, jadilah ente budak wong tua. Apa kata wong tua? Ikuti. Uji wong tua beli nih, bismillah. Uji wong tua beli nih, bismillah. Maka itu yang tertanam di hati kami ketika balik pesantren untuk berbakti dengan wong tua itu disitulah. Maka kami beriktikad, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi budak wong tua pas keluar pondok pesantren itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita galo-galonya nih anak, dak kati istilah mantan anak, dak kati. Yang punya anak tetap jadi anak. Waktu dulu pernah saya sampaikan, anak itu ada 4 macam. Pertama, zinatun yang masih ingat, perhiasan baik. Yang kedua, al-fitnah, ujian. Yang ketiga, aduwwul lakum, musuh bagi orang tuanya. Yang keempat adalah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang soleh, yang dipandang menyenangkan hati, membanggakan kedua orang tuanya di dunia, terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai qurratu a'yun ini harus melewati ihsanan. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan, bisa menjadi anak-anak yang ihsanan,
Tidak sekedar baik bagi orang tua kita, tapi lebih dari situ ihsanan, sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab yang didahulukan Allah di dunia, durhaka dengan orang tua. Salah satu nikmat yang didahulukan oleh Allah di dunia, berbakti pada orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang berbakti pasti lemah hidupnya. Yang tidak berbakti pasti saro hidupnya di dunia. Yakin, ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi penyampaian materi dari Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang hari ini kebetulan temanya yaitu anak yang ihsana, yang beliau sebutkan tadi dalam Al-Quran ya, yang saya bacakan di awal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kita yang hadir di sini yang mungkin masih sebagai anak sekarang ataupun sudah punya anak, semoga kita yang punya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita yang masih punya orang tua, artinya kita juga sebagai anak bisa berbakti kepada orang tua, terutama orang tua kita yang mungkin sudah sepuh. Marilah kita manfaatkan waktu di akhir-akhir usia beliau, kita menjadi anak yang ihsana yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Mungkin selanjutnya adalah tanya jawab. Ya, Ustaz buka pertanyaan ini. Bebas atau terbatas ini? Bebas ya. Oke, kita buka mungkin di awal ini untuk 3 pertanyaan dulu ya. Dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Atau dari siswa? Nah, dari Miss Neti. Ya, silakan Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Afriani dan mohon izin untuk bertanya kepada semuanya. Kebetulan tema hari ini sangat menarik, yaitu anak yang ihsana. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya dalam kehidupan mungkin kita sering mendengar statement buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Begitu juga seorang anak dengan orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwasanya anak kita ini ihsananya masih kurang. Nah, apakah selain dari kita mendidiknya, menyekolahkannya, apakah ada hal-hal yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri? Kemudian, apa hukumnya jika orang tua membiarkan anaknya yang jelas-jelas sudah tahu bahwa anaknya masih kurang ihsana? Mungkin kita sudah tahu hukumnya adalah dosa, tapi mungkin saja orang tuanya bisa beralibi dengan seperti itulah, bapaknya juga kayak itu sifatnya. Jadi seolah-olah membenarkan bahwasanya anak tersebut menuruni sifat kelakuan dari orang tuanya. Begitu Ustadz, semoga bisa dimengerti mohon penjelasannya. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tahu di kampung dulu. Oke, langsung. Baik, menarik ya, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Maka kalau digawak wong jauh jadi dia. Jadi ada anak-anak yang jauh dari wong tuanya sifatnya ada. Karena digawak wong tadi. Ya. Anak-anak ini disekolahkan di sini, ini digawak sudah ini, digawak di sekolah ini. Jadi sekolah ini kaki membentuk karakter anak nih. Meskipun di rumah juga dibentuk oleh wong tuanya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu anak ustadz lahir anaknya ustadz juga tidak ya. Belum tentu bapaknya hafid, anaknya hafid juga belum tentu. Ini rezeki masing-masing, sekaligus ikhtiar kita hadirin, yakni berusaha didik anak. Jadi tugas ibu-ibu, mohon maaf Bu, serahkan dengan Allah. Jangan kita nganggap kita baca didik anak nih, jangan. Allah yang didik anak kita. Cuma jangan pula kita berserah
harus ada ikhtiar. Tetap kita berikhtiar. Anak belum baca Quran, ikhtiar, antarkan ke guru ngaji. Tak baca juga, ikhtiar, antarkan ke guru ngaji. Kita tak baca, buat anak tu baca ngaji kecuali Allah yang buat dia baca ngaji. Kurang lebih seperti itu. Ada anak tak nurut kita, tak baca kita, nak maksa dia nurut kita, tak bisa. Tugas kita hadirin, ngelatih beliau, didik beliau, anak-anak ini kita didik. Kalau belum nurut, caknya belum dengan kita. Siapa omongan yang didengarkan oleh anak ini? Oh itu, minta nasihati dari situ. Siapa ini ustadz yang ustadz yang karismanya luar biasa, anak ini taruh di sana. Nah, ini namanya ikhtiar kita sebagai orang tua. Masalah anak itu nurut atau tidak urusan Allah. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan dengan ibu-ibu, terutama dengan saya juga sebagai orang tua dari anak saya. Tugas kita hanya ikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, soleha. Masalah soleha, soleh dan soleha kaki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya ini bermaksiat lah mungkin ya. Kalau membiarkan bermaksiat itu namanya dayus. Ada 3 wong yang tidak nyium bau surga. Salasun qad harramallahu alaihimul jannah. Kalau tidak salah itu hadis. Mudminul khamar, orang yang minum khamar. Wal aku, termasuk orang yang durhaka. Yang ketiga, wad dayuthul ladzi yukirru fi ahli al-hubta. Orang yang dayus yang membiarkan keluarganya dalam maksiat pada Allah. Ibu-ibu keluar rumah tak pakai jilbab. Lakinya biasa baik, hendaknya lah kau, dah tua juga. Maka laki dayus, dak nyium surga dia. Ibu-ibu ada anak gadis yang buka aurat, tanggung jawab ibu juga, bukan tanggung jawab bapak baik. Maka kalau ibu membiarkan, biarlah, itu urusan bapaknya. Berarti ibu dayus juga termasuk. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pacak-pacaklah kita pilih metode yang terbaik untuk mendidik anak itu. Tidak mesti nak kita gebuk pakai rotan, tidak mesti ya. Kalau anak tu sudah tua, tak makan gebukan lagi bu. Anak tu lah SMP lesu dia lah digebuk ya. Kalau budak SD tak apa-apa, siapkan rotan kecil. Karena budak kecil itu digebuk dia takut ya. Nah, kau gebuknya juga gebuk kasih sayang sebenarnya itu Tapi kalau budak SMA lah itu bukan gebukan lagi itu Dia sekarang budak SMA mana galak lagi digebuk ya. Tak galak lagi, kalau kita dulu masih galak. Ini hari tak galak lagi setahu saya. Nak pendekatan yang lain, pendekatan emosional, peluk, nah abah ni sayang dengan kau tu. Payolah sholat, setiap kakek mati. Masih belum, besoknya mah itu juga. Masih belum, besoknya mah itu juga. Kapan-kapan kita mati sholat dia. Kapan-kapan kita mati sholat dia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cara yang terbaik. Jangan cari cara yang jahat. Kau tidak sholat, berhentilah jadi anak aku. Apa dia? Payo jiyo enak. Wong tidak pernah dididik agama. Sampai ketua, budak tidak sholat. Abang jadi baru dengar ceramah. Kalau biarkan anak tidak sholat, dayus, tidak masuk surga. Balik ke rumah abah yuk. Nak, pokoknya kau sholat hari ini. Tak sholat, berhenti kau jadi anak aku. Anaknya tidak pernah. Jadi salah metode. Akhirnya ujian anaknya sudah kalau metode pergi udah main hari bingung kita, pergaulan luar biasa. Alhamdulillah ibu bersyukur dimasukkan ke aktif cahaya ini luar biasa. Anak kita dididik bersih galau, pakai peci, tahu dengan wong tua. Pendidikan agama ini lah bu yang menyelamatkan. Insyaallah. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya lugas ya Miss Neti. Semoga apakah pertanyaan Miss Neti ini untuk Miss Neti sendiri atau tetangganya? Iya oke. Tidak perlu digali lagi kan? Oke, masih ada pertanyaan, kayaknya masih panjang waktunya ya. Nah, langsung dari Ibu Doktor yang bertanya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz ada kembali di sini. Kami bahagia sekali begitu Ibu Ketua ATC Miss Nadia ini Saripah kami menyampaikan Ustadz Agung alhamdulillah bersedia lagi katanya datang ke
Celaudi kita ini. Mudah-mudahan jangan bosan kalau tiap tahun ya Ustaz Agung ya. Amin. Doakan Ustaz juga sehat walafiat. Amin. Ustaz, temanya menarik, anak yang ihsana. Semua orang tua sebenarnya pengennya anaknya ini jadi anak yang baik gitu ya. Jadi anak yang soleh, soleha. Tapi memang yang pertama lingkungan seringkali menjadi penentu juga karakter anak gitu. Nah kadang-kadang di sekolah dididik, di rumah dididik, dan lingkungannya nih yang mesti kita gimana ya mengaturnya seperti yang kata Ustadz tadi ya. Tips-tipsnya gitu biar anak-anak ini selamat dari lingkungan yang tidak baik begitu, itu satu. Kami ini di sekolah ini Ustadz semaksimal mungkin kadang-kadang mencoba ngajarin anak, menyampaikan hadis, nak jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tapi kadang-kadang tuh ya untuk penerapannya juga tidak mudah kadang-kadang Ustadz. Mohon juga doa kami diberikan kekuatan untuk itu. Terus yang kedua Ustadz, kan kadang-kadang kita nih berbakti nih ibu saya nih Ustadz. Jalannya juga kadang-kadang sekarang sudah susah gitu ya. Selalu niatnya berniat baik untuk ke beliau orang tua, mungkin juga ibu-ibu yang lain gitu. Nah kalau seandainya orang tuanya nih, alhamdulillah kami masih mendapatkan doa dari beliau berdua, juga papa mama mertua saya gitu ya. Kalau yang sudah tidak ada lagi, sampai mana lah batasan apa kita berbuat baik, terus misalnya kita kirim Al-Fatihah itu sampaikan, kemudian kita beramal atas nama beliau berdua, bagaimana lah itu Ustaz untuk berbaktinya kalau tuanya sudah tidak ada lagi. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nasihat untuk diri saya pribadi, khususnya umumnya pada guru-guru di sini. Kita sebagai pendidik jangan sampai kita beriktikad bahwa kita bisa membenarkan budak ini, tidak bisa. Nak jadikan budak itu benar tidak bisa. Jadi pendidik tidak perlu pening-pening mikirkan budak ini benar apa tidak. Biarlah itu urusan Allah. Kita nyampaikan semaksimal mungkin. Masih budak itu nakal, didik lagi. Masih nakal, didik lagi. Masih nakal, didik lagi. Urusan baik, urusan Allah. Urusan Allah. Mbah Maimun kalau didik santrinya mudah. Aku tidak bahasa beliau itu kurang lebih. Aku tidak pusing mikirkan anak ini baik atau tidak. Kalau baik atau tidak itu urusan Allah. Tugas kami sebagai pendidik, mendidik dengan sebaik mungkin. Jadi bagi para pendidik, didik, insya Allah nilainya luar biasa nilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyediakan fasilitas pendidikan jariah bagi seluruh yang di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Jadi tugas kita sebagai pendidik, jangan kita yakinkan bahwa diri kita ini pajak meneri budak, jangan. Dan kadang saking kita pengen tuh pegel itu langsung kita gebuk budak tuh. Buyat nih kan budak ini sampingnya tuh cuma kalau ingat Allah galau ngaturnya tuh Allah ada bu, jujur saya ngajar ngaji, budak ngaji macam-macam bentuknya. Ada yang kita sebutkan huruf ini lupa langsung dia. Aduh itu sakit pala kita. Rasanya nak kita omongkan buyat kan kalau ini berbakak saking mengkelnya kita itu Tapi tetap kita berprinsip bahwa Allah yang memberi kepanjaan, Allah yang membuatnya baik. Tugas kita didik baik. Semak mana baik kita berusaha untuk didik. Aduh si kok budak kamu tuh. Wah ya ampun ya. Saya dulu di rumah Tahfidz Kamiliyah, Yayasan Duo. Dewean dulu bu, dengan Ustazah Sulala pendirinya tuh. Dewean santri itu kurang lebih 20 ikut belajar ngaji. Saya dewean setiap hari sakit kepala nih. Oh hitohnya nyat-nyut. Namanya ngajar ngaji kan tidak bisa seluruhnya. Sikok maju. Sikok maju di sini, sikok situ balah. Maju sini, sikok situ ribut. Aku tidak setiap hari ada stres. Maka saya sampaikan dengan ibu-ibu, mohon maaf bu, ada sikok cerita nih. Nah, jadi cerita dikit apa pula Tapi alhamdulillah saya yakin di sini ini menengah ke atas galo lah Muko-muko wong kayo galo Amin ya rabbal alamin. Dulu bu, ini cerita belajar ngaji ada si kok marbot, namanya marbot tuh. Nak makan nak minum. Saya 5 tahun jadi marbot tuh. Di masjid belakang UIGM Simpang Polda Jalur Masjid. 5 tahun saya tinggal sana. Berkah luar biasa.
Salah satu berkahnya tuh pas kuliah ada dosen kami ngomong, siapa tadi sholat di masjid? Subuh ini jarang kalau sholat di masjid subuh. Siapa subuh tadi sholat di masjid? Berapa kali saya ngangkat, akhirnya Pak dosen ini ngomong, perasaan Agung tuh lah yang sholat di masjid. Yang lain kemana? Pak, ini wajar dia tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Ini berkahnya nih salah satu ibu. Jadi Marbot ini ngajar ngaji 2 bulan belum dikasih bayar, dia tuh tidak bayaran. Sakit palak Marbotnya. Aduh anak bini aja, kasih makan, mending panggilnya budak. Kalau sini. Ustaz nak ngajarkan sikok kato. Kaget balik ke rumah, minta si makan apanya? Siap Ustaz. Apa Ustaz? Oh iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapat haba, yapat haya, ropat haro, bayaro, bayar. Balik dia ke rumah, apa ini? Tadi Ustaz ngajari aku apa ya? Apa Ustaznya tadi ya? Apa? Ini apa? Uji Ustaz tadi bapat haba, yapat haya, ropat haro, bayaro. Ayo dijawab. Mentang 2 bulan belum bayar ini. Abahnya memang pinter. Uji abahnya nak, tidak adil kalau Ustaz yang ngajar. Abah ini tanggung jawab dengan kau dunia akhirat. Wah, itu bahasa abahnya kan. Abah nak ngajari juga. Kakek minta simak ke dengan Ustaznya. Siap. Sotpat haso, bapat haba, ropat haro, sobaro. Sabar. Ustaz, uji apa ini Ustaz? Sotpat hason, bapat haba, ropat haro, sobaro. Sabar, Ustaz mungkin bulan depan tidak juga rupanya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mending para ustaznya tadi, Ustaznya, Ustaz ajarkan siko ini, ajak abah kamu ajak dulu ke sini. Apa Ustaz? Badom mabu, yapat haya, ropat haro. Buyar akhirnya. Tidak lagi belajar. Kadang kita cuma itu Bu, tapi di sini insya Allah lah menengah ke atas kalau lah. Maka ibu-ibu kalau anaknya pengen berkah, hormati yang ngajar itu. Saya pribadi Bu, anak saya diajar juga sekarang ini. Kalau saya ngadep ustadznya, makasih Ustaz, ucapan terima kasih itu nyenengkan hati. Meskipun tidak gitu gawa ke pempek Pak Raden tidak apa-apa. Tapi lebih bagus ada pempek Pak Raden. Nah itu sebenarnya tuh yang punya duit. Kan duit kan masalah. Bu, mohon maaf, di dusun itu kami punya pondok pesantren namanya Mas Darul Ulum. Sampai bibi saya, mamang saya itu meninggal muda. Lurusnya bibi saya. Mas Darul Ulum namanya. Besar pondoknya sudah, digratiskan. Tidak kata yang bayar, kecuali yang mukim di sana. Bayar duit makan benian. Kadang rasa terima kasih lagi tidak kati. Keluar anaknya situ mana wala kalam wala salam. Kati, terima kasih Ustazah, di anak kami ini mak mana bentuknya kami serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seneng hati. Kati wala kalam wala salam. Maka uji bibi gum, mana kalau apa pondok kita ni kita jual dengan orang Cina weh. Kaget dibuatnya kandang ayam, selesai ini. Sakingnya itu Bu. Saking susah itu. Di dusun pondok ini, uang dusun menengah ke bawah kalau nak dibayar bayaran tinggi kati yang mondok, bayaran rendah tak kati yang mondok juga gratis kalau sekolah di dusun itu. Maka digratiskan galau-galaunya. Oke Ibu, hormati ustadznya, dekati ustadz, wali kelas siapa, tanyoi ya. Apalagi yang belajar ngaji, terutama belajar ngaji. Kalau ada guru ngaji pakai sepeda, tanya, mang ada motor aku kan? Aku beli ke motor mang. Bagi yang punya duit kan masalah, ibu dokter ya. Guru ngaji, cuma guru ngajinya yang memang guru ngajinya. Kalau guru ngajinya pembisnis besar, hina itu namanya. Ibu beli ke motor, hina itu namanya. Banyak duit dia sudah kan. Nah, aku jingoi kita guru ngaji, sarungnya buruk, bolong-bolong. Bekas rokok yo. Maka beli ke sarung yang bagus. Tanda keberkahan itu. Salah satu keberkahan ilmu itu kalau ada akhtarnya. Akhtar itu apa? Salah satu akhtar itu bekasnya itu kita ngasih barokah ke situ. Nah uji kita tuh bayaran. Nah itu nah. Beli buku ada duitnya, berkah buku itu. Belajar ada duitnya, berkah buku itu. Berkah belajar itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ibu-ibu yang mohon maaf lahir batin, yang bayar SPP setiap bulan jangan merasa rugi. Diberkahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak belajar agama. Diberkahi.
diganti oleh Allah dengan harta yang tidak disangko-sangko. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Sampai lupa tadi. Nah, orang tuanya meninggal, Bu, Pak, kita bakti dengan wong tua tuh sampai mati. Kalau nyawa kita sudah diangkat, baru selesai kita bakti dengan wong tua. Makanya kalau wong tua kita mati, ada 3 cara, kata para ulama. Cara yang pertama dengan saro mendoakan wong tuanya. Setiap hari kita doakan wong tua kita. Minimal selepas sholat 5 waktu. Doa yang paling ringan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kaget di akhirat, mohon maaf, ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga orang tua itu ngomong, "Ya Rob, anna li hadza ya Rob." Dapat dari mana kami kedudukan ini ya Rob? Kata Allah kepada orang tua tersebut, "Ini istighfar li waladak lak." Ini berkat istighfar anakmu di dunia kepadaku untukmu. Maksudnya anak ini galak minta ampun dengan Allah untuk wong tuanya. Ya Allah, ampunkanlah dosa wong tuaku. Ya Allah, berkahilah kuburan wong tuaku. Ini kaget di akhirat diangkat derajat anak orang tuanya berkat istighfar anaknya. Itu yang pertama. Cuma doa yang ini, Bu, mohon maaf, harus doa anak yang soleh. Yang tidak soleh tidak diijabah. Anak tidak pernah sholat 5 waktu, nangis darah lah dia doakan wong tuanya, tidak bakalan diijabah. Sholat 5 waktu tidak galak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Allahu akbar, Allahu akbar. Bala 6 mungkin. Keluarkan bala dulu. Azan ini berkah nih, azan ini. Bala udah keluar. Azan keluar bala. Berkah azan, bukan bala itu namanya laknat ini. Nah, anak yang main itu tidak bakalan nyampe doanya. Standar anak yang soleh itu ketika dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi jangan tinggalkan sholat 5 waktu, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, meneruskan kebiasaan wong tua kita, kebiasaan baik atau cita-cita wong tua kita. Misalkan begini, Bu, wong tua kita nih selepas sholat asar galak baca Quran, cara wong tua baca, galak tak jelas baca Quran. Akhirnya meninggal lah wong tua kita. Meninggal, kita sebagai anak nerus ke apa namanya kebiasaan itu. Sudah asar kita pegang Al-Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanu, sampai akhirnya itu kurang lebih. Ustaz Abdul Somad, ibu beliau kan meninggal. Baru terasa dak katik apa namanya gairah hidup di dunia, kata beliau. Awal-awal itu ibunya meninggal. Bahkan ada seorang hafizul Quran, ngelotok hafal Quran. Meninggal wong tuanya, hilang gak lo hafalan itu? Hilang gak lo? Sedih. Teramat sedih itu, luar biasa. Maka kata Ustaz Abdul Somad, kalau saya kangen dengan emak saya ambil Quran. Saya duduk di tempat dia baca Quran. Saya sholat di tempat dia sholat Quran, tempat dia sholat. Ini sekedar menghilangkan kangen saya dengan dia. Nah itu, maka boleh dicontoh. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bersedekah untuk wong tua kita yang sudah meninggal. Nyampe dah Ustaz, ada dalilnya. Sahabat Nabi pernah bersabda, bertanya dengan Nabi, ya Nabi, ibuku sudah meninggal, ummi matat. Boleh tak kami bersedekah? Boleh, uji Nabi. Silakan. Kalau dulu sedekahnya yang paling abdul itu ngasih banyu buat sumur dan lain sebagainya. Maka boleh kita sedekah yang lain. Membacakan Quran, tengok menghafal Quran. Acaknya nak tak ngajak lagi Quran ini. Ini biarlah untuk saya. Nah ini Quran hadiah. Nah, tukeran. Itu namanya hadiah untuk wong tua kita niatnya. Insya Allah jadi jariah bagi wong tua yang sudah meninggal. Jadi berbakti itu bukan sampai wong tua kita meninggal, tapi sampai kita meninggal. Wallahu a'lam. Oke, masih ada yang mau bertanya? Dari wali-wali kita nih belum ada ya? Atau dari anak-anak yang masih polos-polos ini? Biasanya bagus pertanyaannya. Atau Miss Nadia? Oke, silakan Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, kalau misalnya Ustadz, ini kan temanya kita tentang anak yang ihsanah. Kita semua pasti punya
kayak kata Ustaz tadi, kita tuh harus meningkatkan meningkatkan supaya kita tuh jadi anak yang ihsanan. Nah, tapi bagaimana Ustaz? Misalnya kita ini mau berusaha untuk jadi anak yang ihsanan ini tadi Ustaz, tapi orang tua kita yang tidak ihsanan Ustaz. Yang tidak ihsanan. Misalnya Ustaz, kayak kata Ustaz tadi, nah misalnya balak nah itu mana Ustaz ngajaknya sholat, misalnya kayak gitu Ustaz. Cak mana kita nak jadi anak yang ihsanan, sedangkan bapak kita tadi misalnya Ustaz mungkin ada yang malu bertanya, mungkin kita nak tanya yang cak itu Ustaz malu lah depan Ustaz pasti. Nah terus juga mungkin ada lingkungan sekitar kita yang cak itu mungkin kita ada bisa ngasih tahu anaknya tadi cak mana supaya ngajak bapaknya tadi itu jadi apa namanya, beriman lah kepada Allah kayak gitu Ustaz. Bisa dimengerti Ustaz pertanyaannya? Bisa. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, mohon maaf. Saya pribadi agak kurang setuju dengan kata buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Agak kurang setuju. Meskipun tidak seluruhnya tidak setuju karena buah itu kadang digawa uang jauh dia dari pohonnya tuh bener ya? Digawa angin jauh, digawa puting jauh dia kan? Pinggir sungai jauh dia banyak kan? Jadi begini, kadang mohon maaf, anak-anak yang soleh itu lahir dari bapak-bapak yang bejat kadang. Jadi bapak-bapak yang bejat dah galak anaknya ini bejat, maka di sekolah ke pesantren. Banyak dulu ada teman saya, preman cinde bapak. Dia udah galak anaknya ini jadi bejat. Sekolah ini bodoh sekelas sama saya. Saking itu. Jadi kadang anak itu sadar, ayahku sudah bejat, biarlah selesai di ayah gue. Nah, kita jangan jadi wong yang jauh dari Allah. Kadang begitu. Terkadang terkadang anak-anak yang soleh, terkadang bukan seluruhnya, itu lahir dari orang tua yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi bagaimana ayah kita yang jauh dari Allah, sementara kita pengen jadi anak yang ihsanan, tidak mati masalah. Ayah kita nak judi, nak narkoba, nak dak sholat, itu urusan beliau. Tugas kita berbuat baik dengan dia. Selagi beliau nyuruh yang bukan bertentangan dengan Allah, tetap kita ikuti. Go, beli sabu di situ. Nah, jangan. Boleh kita tentang, tapi dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Abah Agung tuh sayang dengan abah. Sudah baca lagi itu kurang lebih lah nah, boleh kita tentang. Tapi kalau Agung, Pak Agung ke masjid, apa pun ke masjid, cuma dia tidak ke masjid abah. Ya sudah kita ke masjid, namanya ihsanan tadi. Maka kita tidak boleh benci wong tua tu karena dia bersalah dengan Allah, tidak boleh. Ada wong tua tidak solat, boleh tidak kita benci dia? Tidak boleh. Mak maklum, hatta wong tua kita kafir, tidak kenal Allah, tetap kita harus wabil walidaini ihsanan, harus berbuat baik pada wong tua kita. Hatta wong tua gitu kafir, bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan kita berbuat baik sebaik-baik mungkin pada wong tua kita. Aduh kalau tidak salah, ada kawannya adik saya itu wong tuanya masih kafir. Dia bertanya, dia ini sudah mu'allaf lah, mana aku dengan wong tua, tetap berbuat baik. Kapan ke sana ikuti omongan wong tua, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Kalau bertentangan ajaran Allah, tolak dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara kasar. Ya apa nih kurang ajar. Kita mohon maaf anak, cak kita anak nih bu tidak baca nasihat ya abang kita. Tidak baca. Tugas kita nih berdakwahnya dengan hal. Apa berdakwah dengan hal? Tunjukkan bahwa kita anak yang soleh. Insya Allah Allah kasih hidayah untuk abang kita. Abang kita tidak sholat, baca tak kita ngomong, bah kau ni sholat abah, masuk neraka ke bah? Marah tambah beliau begitu. Marah, namanya orang tua kadang susah dengarkan omongan anak tu kan. Maka kalau bisa diomongi dengan cara yang baik silahkan. Tapi kalau tidak bisa, tunjukkan bahwa kita orang yang baik, yang memang patut dibanggakan orang tua kita, sehingga Allah kasih dia hidayah. Seperti itu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ihsanan ini tidak mandang orang tua kita nak apa baik. Kita berdoa semoga wong tua kita soleh galau. Amin ya rabbal alamin. Seandainya baik wong tua kita jauh dari Allah, semoga Allah kasih hidayah. Dan tetap
kita kepada orang tua kita, wabil walidaini ihsanan, berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua kita, tidak mandang orang tua kita mak mana. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Masih ada usapnya mungkin masih buka gannya kan? Boleh. Boleh. Sikap lagi lah Buka lagi. Miss Putri. Oke, silakan Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya hari ini tentang anak yang Ihsanah. Ini sangat menginspirasi saya sebenarnya. Tapi saya mau bertanya, gimana kalau ceritanya saya tinggal dengan seorang ibu yang sudah berumur, yang tenaganya kurang tapi pengennya tuh sangat banyak. Jadi kayak misalnya pengen bersihin ini, pengen bersihin itu, sedangkan tenaganya udah nggak ada lagi gitu. Jadi kayak pulang-pulang ke rumah tiba-tiba kayak lemari satu udah dipindahin ke sini, tiba-tiba mama tuh udah kayak udah benjol di sini, ada berdarah dan lain-lain. Jadi kayak kita yang mau ngomong tuh kayak mama kan udah nggak ada tenaga lagi tuh gitu. Jadi kita jadinya mau kayak marah-marah gitu. Berikutnya lagi nanti tiba-tiba bak udah dibersihin, rupanya udah ngebersihin sendiri, tiba-tiba iya deh ini encok bla 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 kayak gitu. Nah sedangkan kita tuh pengen ngomong tuh kayak ma nggak usah lagi dikerjain, tapi mama ini sangat ngide sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya kok malahan marahin mama gitu. Jadi kayaknya jauh banget dari kata anak yang Ihsanah. Tapi sebenarnya tujuannya tuh pengen ngomongin gitu, tenang aja, duduk aja biar anak-anaknya nanti yang kerjain kayak gitu. Tolong kasih penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ini gambaran Miss siapa namanya? Miss Putri lagi kecil. Uji maknya sudahlah, masih dia naik lagi. Miss Putri ini lagi kecil, itu gambarannya berarti. Naik pucuk meja, sudahlah turun lah, masih dia naik. Naik pucuk situ dia, sudahlah turun lah. Uji maknya biar aku baik naik, tak usah lama itu tak jauh dari gambaran kita kecil. Tak jauh dari gambaran kita kecil. Kita kecil dulu kan, kadang diomongi wong tua, tak nurut pula kan. Bener? Bener. Jauh salah lagi, masih kita ada ke. Itu gambaran. Maka kita sebagai anak ikuti baik alur wong tua kita, asal wong tua kita senang. Asal wong tua kita senang, pacak kita omongi dengan cara yang baik. Tak pacak diomongi, kita yang ikut. Kita yang ikut supaya mereka senang. Supaya mereka senang. Kita jauh dari gambaran kita lagi kecil dulu. Lagi kecil, anak ingatnya anak-anak yang kecil itu Ahsan namanya. Ahmad Ahsan Kurniawan. Nama anak-anak ibu Kurniawan dulu. Karena Agung Kurniawan. Jadi belakangnya tuh Kurniawan kalau. Afifah Safia Kurniawan, Ahmad Ahsan Kurniawan pokoknya. Itu kalau diomong ke sudah lagi. Masih dia kayak itu juga. Dia sudah besar, kita yang sudah diomongi Kita nak kendak kita dulu biasanya kakek pas tua kakek kita kan. Habis kita ngikut alur orang tua kita kan. Selagi beliau pacak jalaninya, kita dukung. Tak pacak jalaninya, kita bantu. Kurang lebih seperti itu. Ngomong-ngomong boleh, wong tua kita kan ngomong-ngomongi gitu juga dulu kan. Kita ngomong-ngomongi juga boleh. Mak, sudah mak itu capek mak. Tapi masih mak itulah, ya silakan, ada apa kita nimbrung guys. Kita nimbrung. Kurang lebih seperti itu. Orang tua saya nih, kalau ibu tadi hobi bersih-bersih, wong tua saya hobi bertanaman. Nak bertanaman tu lah. Pokoknya ada pisang, laju nanam pisang. Saya tak bisa nak ini yo. Saya rewangi malah. Saya ngikut ke situ. Nyenengkan hati orang tua tadi. Setiap saya berusaha, ini tahadus binikmah. Di antara 4 beradik itu mungkin yang sering ngerewangi ibu saya masak di dapur saya. Mungkin karena saya kan agak jauh dari wong tua, maksudnya jauh tuh rumah. Tapi sepengetahuan saya dari kecil sampai besar ini yang sering ngerewangi emak saya masak itu saya. Ngapo ngerewangi supaya senang. Wong tuh kalau ada rewang senang. Nanam dewean sedih dia. Wah, budak tidur, nanam dewean. Kalau rewangi senang dia. Misalkan ibu tadi ibunya bersih-bersih, ibu tidur jangan sedih kakek emak gitu kita bersih-bersih misinya tidur rewangi supaya ibu kita
Senang. Pokoknya carilah cara supaya orang tua kita senang. Kalau tidak senang-senang juga, bertanya mak mana cara nyenangkan. Kurang lebih seperti itu. Kita nyenangkan orang tua, pasti Allah senangkan kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat seperti ini, man khadam fadil. Siapa yang berbakti, kage ada wong yang berbakti juga dengan dia. Siapa yang hari ini berbakti dengan orang tuanya, itu anaknya calon berbakti dengan dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi pertanyaan terakhir dari Miss Putri. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan susulan yang mungkin belum sempat dipertanyakan, silakan follow Instagram dan Facebook. Ada Instagram Facebook juga? Ada ya. Tapi di luar ya, Ustaz ya. Ya. Oke. Tibalah masanya saya sebagai moderator pada kajian Ramadan dengan tema anak ihsana. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya sebagai moderator mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Mic ini saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Agung Kurniawan MPDI. Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Agung Kurniawan MPDI sebagai materi hari ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada moderator pada hari ini yaitu Ustadz Salman Fasori Eskum. Berikutnya adalah pemberian cenderamata yang akan dipimpin langsung oleh pembina Yayasan Aktif Cahaya Rabbani yaitu Bapak Dr. Irsan SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, mau dipoto dulu. Boleh didampingi Ustaz ya? Iya. Ada lagi nih Ustaz. Ya, nah mungkin nggak usah dipoto kali ini ya. Biasa. Ini, ya, ini dia. Iya. Oh, foto dulu berarti foto bareng Ustaz. Itu duduk di sini Ustaz, nanti dipoto dari depan. Oh, kita foto ya yang belakang berdiri boleh ya? Silakan. Datang merah teman. Terus. So, giliran. Satu Mas ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh, sekali lagi gaya ya. Songget. Sila. Iba. Iya, sama-sama. Iya, boleh. Atau
Video ya, video ya. Boleh, boleh. Yayasan Aktif Cahaya Rabbani Istiqomah Tuken Jannah insyaallah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin akhir habibillah. Alhamdulillah. Allah.